Olahraga tolak peluru yaitu olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dalam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik mendaratan memakai teknik tertentu. Permainan tolak peluru bisa dilakukan di lapangan indoor ataupun outdoor karena tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas. Olahraga tolak peluru sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tetapi dengan cara yang berbeda pada saat itu. Zaman dulu, tolak peluru bernama lempar beban atau wake throwing menurut Homer. Kompetisi tolak peluru pertama kali didokumentasikan yaitu kompetisi di Skotlandia dan sebagai salah satu dari The British Amateur Championship di tahun 1866. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik pelemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadap bagian belakang ring. Tolak peluru telah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, tolak peluru baru terbentuk pada tanggal 3 September 1990 yang bisa disingkat dengan PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,135 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batasan lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm, dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line, sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan 10 derajat. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib yang disediakan, contohnya alat pengukur seperti di gambar. Yang kedua yaitu bola peluru. Ketentuan bola peluru yang pertama, peluru dapat dibuat dari besi atau logam. Yang kedua, ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan. Kalau lapangannya indoor, maka ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar. Ketiga, ketentuan untuk berat peluru adalah untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, dan untuk junior putri 3 kg. Yang ketiga adalah bendera, dan yang terakhir adalah peluit. Setiap cabang olahraga tertentu memiliki peraturan sendiri, termasuk tolak peluru. Ada 9 poin peraturan dalam cabang olahraga tolak peluru yang wajib ditaati para atlet. Yang pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Kedua, atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dinyatakan didiskualifikasi. Ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau taping selama pertandingan. Keempat, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu.
Yang kedelapan, atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Dan yang kesembilan, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan, yaitu 34,90 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Di dalam permainan tolak peluru terdapat 3 gaya tolak peluru. Yang pertama, gaya meluncur atau glide. Gaya ini pertama kali dikenalkan oleh Ferry O'Brien dari Amerika Serikat. Gaya ini dilakukan dengan membelakangi atau menghadap ke belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke depan lalu melontarkan pelurunya. Jadi gaya ini bisa juga disebut dengan gaya membelakangi, yang bisa juga disebut teknik O'Brien. Gaya berputar atau gaya spin diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972 oleh Alexander Berezinnikov, seorang atlet tolak peluru asal Rusia. Ciri khas gaya spin ini adalah pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Dengan cara ini diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin. Gaya berputar ini merupakan gaya yang paling sulit karena selain fokus pada tolakan, atlet juga harus menguasai teknik berputar dengan benar. Gaya ini hampir sama dengan gaya lempar cakram yang berputar dalam melakukan lemparan. Yang terakhir, gaya yang ketiga yaitu gaya samping atau gaya klasik. Ini merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awal menyamping, yaitu tubuh kita menghadap ke samping dan posisi siap melakukan tolakan. Tidak seperti gaya lainnya, peluru ini dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, sedangkan tangan kiri kita memegang peluru bagian atas. Akan tetapi, perlu diingat pada saat melempar, kita hanya bisa menggunakan satu tangan saja. Teknik tolak peluru. Teknik ini perlu dikuasai oleh para atlet untuk menghasilkan lemparan yang jauh. Berikut adalah 3 teknik dasar tolak peluru. Yang pertama, teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot yang cukup berat, yaitu antara 3 kg hingga 7 kg lebih. Berikut 3 cara memegang peluru. Yang pertama, letakkan peluru di telapak tangan. Yang kedua, rapatkan jemari kita. Yang ketiga, hampir sama dengan cara yang kedua, merapatkan jari. Yang kedua, teknik meletakkan peluru di leher. Teknik ini cukup mudah. Tinggal ambil peluru, terus andak di leher kita senyaman kita untuk menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Yang ketiga, teknik menolak peluru. Teknik menolak peluru ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, persiapan tolak peluru. Sebelum kita melempar atau menolak peluru, kita perlu berdiri tegak dan rileks. Setelah itu, tangan kanan kita yang memegang peluru itu diletakkan atau ditempelkan di bahu tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang kedua, gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan.
Yang ketiga, akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang, lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan. Kaki kanan menolak dan melonjak agak tegak yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Alhamdulillah, tugas saya sudah selesai. Demikian, salah hilap mohon dimaafkan. Semoga materinya dapat dipahami dan tugas saya telah selesai. Terima kasih kepada Bapak yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.